Terima kasih banyak teman-teman. Kali ini di kesempatan ini kita akan mendiskusikan bank yang baru meledak kemarin. Nah, ini ceritanya mengenai Silicon Valley Bank. Nah, nanti akan dimulai dengan analisa sekilas mengenai apa itu ceritanya oleh Emil, kemudian nanti kita bisa menanggapi. Silakan, Kang Emil. Oke, teman-teman sebelumnya ini di sini ini ya, apa kita mesti ngelihat dulu eh, dari hal yang sederhana nih. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu sekarang naruh duit nih untuk bisnisnya atau untuk uangnya masing-masing, misalkan teman-teman taruh di bank yang anak ITB lah terutama ya, nabung uang itu di bank BNI. Nah, terus tiba-tiba dikabarin eh, besoknya itu teman-teman udah nggak bisa lagi ambil uang di BNI itu untuk selamanya. Nah, nangis nggak teman-teman? Kan Ngamuk lebih kemungkinan tepatnya, besar kan Emil. itu bakal nangis ya, ngamuk lah ya. Cuma kamu pun nggak bisa dapat apa-apa gitu, sudah terjadi ya udah kiamat aja gitu, harus ikhlasin uangnya. Ya teman-teman dikasih sih sama BNI, cuma teman-teman sama BNI itu dikasih ini apa, misalnya dikasih apa namanya, dikasih batu-batu buat bangun rumah, dikasih mobil, dikasih laptop sebagai jaminan gitu ya, jaminan dari nasabah-nasabah mereka gitu kan. Teman-teman dibilang ya udah kalau misalnya lapar makan aja laptopnya, makan aja mobilnya, makan aja surat-surat berharganya gitu. Kenyang nggak teman-teman? Kayaknya enggak ya. Kan kurang lebih itulah yang terjadi sama SVB Bank. Nah, cuma kasus SVB Bank ini menarik ya, berbeda banget ya kalau yang kita lihat di banyak berita di medsos, terutama di LinkedIn yang ramai banget. Kasusnya itu kan sebenarnya bank itu bisa kolaps lah, itu jelas ya. Nggak ada sistem yang too big to fail, itu nggak ada. Bank itu memang akan pada akhirnya bisa kolaps. Nah, pertanyaannya gini, kalau misalnya kita lihat kolapsnya Merrill Lynch sama Lehman Brothers tahun 2008 ya di Amerika, itu kan sebenarnya kolapsnya itu kan karena memang mereka itu terlalu rakus menggadaikan si mortgage apa subprime mortgage mereka sampai berlapis-lapis. Nah, itu kan memang didapatkan dari greedy, inginnya keuntungan yang besar. Nah, atau misalnya contoh kasusnya kalau di Indonesia tahun 98 kan memang krisis ya. Atau kasusnya itu misalnya kayak Bank Senturi lah di Indonesia gitu ya. Kalau Bank Senturi kan itu kasusnya itu kalau nggak salah ya memang karena dia itu investasi pada proyek yang terlalu berisiko. Walaupun memang saat itu disinyalir memang ada aspek politik juga ya sehingga pemerintah ngasih bailout. Namun intinya mayoritas kasus kolapsnya bank itu kan disebabkan karena bank itu investasi di sesuatu yang greedy, yang pengen dapat sesuatu yang besar, terutama untuk jangka pendek atau untuk kepentingan yang sifatnya itu politis lah. Nah, namun kasus SVB ini menarik, karena kan kita emang sering dengar juga ya, orang-orang Silicon Valley, San Francisco, atau California, kami orang jujur. Kami sama sekali bukan takers, kami adalah makers. Maka dari itu, kami orang baik. Kami tidak mungkin melakukan kerusakan pada market. Kami orang-orang progresif, kami pro-LGBT, kami pro-environment. Kami tidak akan menggunakan uang kami untuk hal-hal yang buruk. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kami mendukung adanya jaminan sosial bersama. Kami tidak percaya dengan orang-orang timur nih, kalau misalnya semua orang untuk dirinya sendiri. Kami percaya kalau semua orang itu bisa saling bantu. Gitu. Nah, itu value yang mereka yakini, dan SVB juga yakini ini. Makanya SVB ini kan investasi kepada proyek pemerintah jangka panjang ya, untuk yang skalanya 10 tahun lebih ya, government bond. Nah, lucunya adalah ini pertama kalinya bank itu, aku lihat ya kasus besar ya, bank itu kolaps, bank itu kolaps, bank itu kolaps karena tujuan baik. Nah, ini yang jadinya makanya menarik SVB ini ya. Biasanya kan bank itu kan kolaps karena tujuannya jahat. SVB ini Ya. mereka itu kolaps karena mereka tuh menginvestasikan uang mereka untuk tujuan baik. Dan mereka dihukum karena itu. Nah, di sini yang kalau mungkin ya, selain yang udah sering banyak banget dibahas di internet, kalau memang ya udah emang kolaps itu karena memang nilai apa ya, nilai balik mod apa bagi hasil dari suku suku pemerintah Amerika itu kalah jauh dibandingkan suku bunga yang harus dibayarkan kepada nasabah. Akhirnya bangkrut kan si SVB ini. Bukan bangkrut ya, kehabisan cash ya, kena bank run. Nah, artinya gini, ini yang menjadi kajian untuk kita bersama ya, yang mungkin bisa menjadi highlight point dan juga dampaknya ke Indonesia, bahwa apakah kalau investasi itu tujuannya baik, itu pasti akan baik juga. Karena SVB ini mengajarkan kita, perlu ada evil-nya loh dalam mengelola keuangan. Kalau memang murni baik kayak SVB, akhirnya kan orang-orang yang proyek-proyek itu kan kalau nggak salah ya, sekitar 60% itu untuk government bond, 20, sekitar 10%-an diinvestasikan untuk proyek-proyek yang 10-20% itu untuk proyek-proyek yang sifatnya itu lebih teknologis, jaminan perusahaan teknologis, sedangkan sisanya itu untuk bisnis yang konvensional. Artinya kan itu kan niatnya baik ya. Artinya gini, apakah memang kita membutuhkan setan untuk menjamin bahwa bisnis kita itu akan sustain? Karena kita udah membuktikan juga bahwa kalau emang murni 100% setan, seperti kolapsnya bank-bank yang selama ini, kalau misalnya murni itu setan, itu udah jelas tuh merusak lah tataran masyarakat ya. Lihat aja krisis global 2008. Nah, cuma kalau memang misalnya semuanya malaikat, jadinya kan kayak SPB, semuanya malaikat, tidak ada setannya, semua uangnya dipakai untuk tujuan baik jangka panjang. Akhirnya orang ibaratnya kayak naruh uang deposito untuk puluhan tahun, sedangkan besok uang cashnya udah habis. Nah, itu yang terjadi pada SVB. Dan ngomong-ngomong, ke Indonesia ini juga dampak sentimennya itu lumayan kerasa ya di market Indonesia. Lumayan juga apa namanya, karena emang investor-investor di sana, terutama yang banyak duitnya itu di Nasdaq, butuh ngambil duitnya.
Jadi mereka ngambil balik yang melikuidasi investasi mereka di berbagai negara, terutama negara-negara Asia, untuk dipulangin dulu lah dapat likuidasi cash gitu kan, sehingga market kita lumayan terkoreksi setelah sekitar 2-5% lah dalam beberapa hari terakhir ini ya. Nah itu kan juga ngasih dampak ke kita ya, walaupun mungkin tidak sistemik dampaknya. Nah cuma ini yang jadi kajian nanti sebelum dikembalikan ke moderator, apakah bila semua orang yang mengelola bisnis atau bank itu malaikat, apakah itu akan jadi baik ya? Karena SVB ini mengajarkan ke kita butuh setan juga loh dalam berbisnis, kurang lebih itu sih. Kalau Oke, kalau kalau menurut saya sih begini, Mil. Sebetulnya sih kan di Amerika pun kan sebetulnya kan deposan itu dijamin ya oleh hmm, karena kayak di sini kan ada lembaga LPS ya, lembaga penjamin LPS. simpanan ya. Ada di Amerika juga sampai dengan $250.000 lah itu Hmm, dijamin. Eh, Kalau bank itu default ya, itu tetap dijamin ya. Permasalahannya sebetulnya kan yang kita tidak tahu itu kan laporan SVB kan mestinya bagus ya. Artinya kan baru akhir tahun itu masih ya dalam waktu 2 bulan tiba-tiba jadi jelek. Nah permasalahannya kan sebetulnya kan aset ya, atau aktiva lancarnya si SVB itu banyak kan di obligasi dengan bunga 1,5% kalau nggak salah ya, dengan 1,5%. Padahal sekarang itu bunganya udah mencapai 4,5-5% ya. hmm, Nah kalau di Amerika itu yang dihitung itu bukan nominalnya, yang dihitung itu imbal hasilnya. Jadi $1 juta dengan eh, kupon bunga 1,5% dibandingkan dengan $1 juta dengan kupon bunga 4,5% itu berbeda. $1,5 juta itu berbeda. Yang $1,5 juta dengan bunga 1,5% itu cuma 300.000. Kalau dijual itu lakunya cuma 300.000. Jadi ada yang mau beli, tapi cuma 300.000. Nah, di sini SVB nggak berani memutuskan untuk menjual itu. Ya karena itu Pak langsung rugi. Bisa itu, tapi yang tadinya portofolio itu nilainya $1 juta jadi sepertiganya. Karena memang hmm. karena kan di sana kan yang itu kan bukan nominalnya tapi imbal hasilnya. Kira-kira gitu. Jadi akhirnya SBB itu kekurangan cash yang tidak bisa memenuhi penarikan dari nasabahnya. Nah ini masalahnya itu. Nah, tapi apakah bangkrut benar? Kalau nggak salah udah dibelikan ya sama HSBC Pak Standard Chartered atau apa itu? HSBC yang di SPP London ya, dan UK Pak kalau nggak salah, dibeli $1. $1 kan dibeli Satu $1. dolar, betul. Yang untuk wilayah operasional UK. Nah, kalau dibeli dengan $1 itu bisa jadi nilainya itu $1 jadi $1 SPP-nya itu. Nah, si HSBC yang menalangin Betul. sampai Dan nanti ini pelan-pelan recovery dari kualitas apa obligasi yang dia pegang mungkin ya. Iya Pak, yang Kira-kira. saya baca yang di Inggris itu memang karena banyak perusahaan startup yang bergantung pada SVB, terus kemudian yaitu tadi pemerintah menjadi apa namanya broker untuk ada perusahaan swasta yang masuk SPC yang masuk kemudian. Jadi dia akan yaitu tadi menalangi dan memberikan pencairan kalau misalkan deposan-deposannya menarik yang di Inggris. Kalau di Indonesia dulu kan kasus 2098 itu kan BLBI. BSBI. BI yang nalangin Ya, bantuan betul. likuiditas Bank Indonesia. Dan ternyata terjadi fraud yang besar-besaran di situ. Artinya yang narik ya yang punya bank sendiri. Ya. Terus kemudian dibeli dolar, terbang luar negeri, akhirnya rupiahnya jatuh. Fraudnya kan di situ. Ya ada yang terjadi fraud begitu, ada juga yang apa karena bunga pada saat itu bunga bank itu ya bunga deposito itu bisa sampai 60% per tahun. Kalau tahun 98 itu mungkin Mas Helmi belum tahu apa terjadi 98 itu bunga sampai 60%. Nah 60%. iya bunga per tahun 5% sebulan. Saya pernah mengalami deposito 5% sebulan Wah, tahun 98 itu. Nah akibatnya kan dia bank itu karena dia bayar deposan itu 60%, dia jual lagi ke pinjaman kan lebih tinggi lagi dari itu kan. Akhirnya kan nggak kuat bayar kan. Akhirnya kan apa eh, banyak perusahaan yang bangkrut kan, default dan nggak bisa bayar bunga juga. Jadi kayak berantai gitu. Nah salah satu yang paling besar kan waktu itu kan BCA ya, BLPI-nya BCA lah. Jadi harus eh, artinya keluarga Salim itu harus membayar dengan menyerahkan kalau nggak salah Indosemen yang waktu itu yang paling besar diserahkan ke pemerintah.
Itu pun cuma 30% ya, 30% dari nilai nominal dijual lagi dengan recovery 30%, kira-kira gitu. Jadi memang berbeda dengan di Indonesia, krisis 98 itu ya politisnya terlalu besar, terlalu banyak politisnya. Kira-kira gitu, Mas Ilmu. Silakan Pak ada yang menanggapi teman-teman. Tapi ini seperti anu ya, seperti yang Emil bilang tadi, ini bank baik yang kemudian gagal. Jadi masa jadi orang baik kok ternyata susah juga ya. Kalau misalkan Lehman Brothers itu kan ya orang mungkin wajar ya dibikin film juga oke begitu. Tapi kalau ini kan dia bukan orang fraud-fraud apa dong, dia nyimpan di tempat yang aman kan sebetulnya. Orang baik juga mesti pintar, Mas Ilmu. Itu masalahnya. Jadi memang sebetulnya harusnya, menurut saya harusnya pada saat Federal Reserve sudah mulai menaikkan itu, dia harus berani cut off ya. Harus berani cut off jual. Tapi kalau portofolio yang terlalu gede mungkin dia juga ini juga ya Pak kalau cut off ya. 60% kan ya Amerika kalau salah di bond ya. 58% sih Mas sebenarnya Nah, ya, posisinya tuh. 58% kan sekarang, Mil. Tapi pada waktu mungkin Federal Reserve baru naikkan 50 basis poin kan, harusnya ada yang berani ngambil keputusan untuk itu. Kalau waktu itu keputusannya Pak, awalnya itu malah kayaknya mau 70% ditaruh bond Pak, kalau aku nggak salah ya. Jadi sebenarnya keputusannya adalah tidak menaikkan lagi Pak nilainya, jadi menyetop. Jadi kalau aku lihat memang kayaknya ya, shareholder-nya sendiri pun, terutama di tataran direksi dan komisarisnya, kayaknya aku nggak tahu ya, mungkin orang-orang California itu kayak believe banget lah dengan project government Pak. Beda dengan orang timur yang sama apa ya, kayak kalau bisa nggak usah naruh duit di pemerintah, nggak usah naruh duit di pemerintah Pak, kan kalau orang timur ya. Nah ini orang barat ini percayalah penuh sama government, Amerika tidak akan kolaps gitu Pak. Menarik gitu. Karena itu keputusannya itu di stop. Kalau memang begitu, kali di Indonesia kan begitu juga. Ada di Indonesia itu masih banyak surat utang negara dengan kupon bunga 10%. Nah, Sri Mulyani berusaha menurunkan bunga BI rate sampai 3%, 3,5% waktu itu. Dengan uang itu dia membebek yang 10%. Artinya mengurangi beban bunga 10%-nya itu. Walaupun dengan harga yang cukup mahal juga ya, artinya indeksnya bisa 110, bisa 120, tergantung dari pasar obligasi saat itu nanti bebek itu. Tapi memang itu salah satu caranya kan ya ada yang 10%, ada yang sekian persen, akhirnya ya mungkin kalau sekarang itu rata-rata itu 5%, sekitar 5% surat utang negara itu rata-rata. Sekarang yang rupiah ya. Mega, silakan Mega. Baik Pak, saya mungkin ke Mas Emil itu Silicon Valley Bank itu cuma naruh uangnya di mana, di bank, maksudku di pemerintah, atau mereka bukannya lebih baik diversifikasi nggak sih Mas? Itu riskan nggak sih kalau 70%-nya itu ditaruh di pemerintah semua gitu? Harusnya kan apa sih yang better diversifikasi kan Mas untuk investasinya mereka gitu? Atau mereka nggak kepikiran ke sana atau gimana Mas? SVB itu kan ini ya, apa yang bisa kita lihat itu kan ini yang menarik ya, justru malah SVB itu disukai sebagai bank di Silicon Valley itu kan karena memang mereka itu kan terlihat sangat safe dan nggak berani main beresiko gitu. Jadi mereka itu pilihannya itu selalu main aman. Jadi justru ini tuh kontraintuitif ya terhadap investasi terhadap diversifikasi pada umumnya. Karena kan kalau orang itu kan biasanya sering menjelaskan lo diversifikasi mayoritas pada aset-aset yang berisiko nih gitu. Coba dong ditaruh di safe haven atau di instrumen yang aman nih sebagian. Nah, sedangkan SVB ini kan justru memang mereka mengejar 2/3-nya itu ditaruh di yang aman, yaitu government bond. Nah, cuma celakanya justru ketika mereka taruh di government bond ini, justru jadi apa ya? Ini tuh jadi kasus yang benar-benar kontraintuitif banget. Karena orang kan dinasehatin taruh di instrumen yang aman supaya tidak kolaps. Nah, ini justru malah 2/3-nya ditaruh di instrumen yang aman, justru malah kolaps karena naruh di instrumen yang aman. Artinya kan sebenarnya definisi amannya ini yang kita telah bergeser kan, kayak yang tadi dibilang Pak Buntoro, ketika dalam kondisi krisis suku bunga dinaikkan segitu tingginya, maka investasi yang saham itulah yang jadi investasi yang aman. Dan investasi yang model kayak government bond ini jadi investasi yang sangat berisiko gitu. Nah, seperti contoh tahun 2020, kalau dulu kita di bulan Maret atau April, kita beli semua saham merem aja dulu kan di tahun 2020, kita beli saham yang kira-kira sahamnya yang ancur-ancuran sekalipun, itu return-nya akan positif di akhir tahun 2021 setelah 1,5 tahun lah kira-kira. Karena memang ketika krisis itu membolak-balikan itu tadi, dan itulah yang terjadi pada SVB sih, Mac, kalau yang aku lihat ya. Bukan mereka tidak mendiversifikasikan, namun definisi aman ini sendiri yang jadi bergeser karena The Fed sudah 2 tahun ini naikin terus suku bunga, nggak pernah di stop.
Kurang lebih seperti itu. Aku nggak tahu ya apakah memang akan tercapai titik kayak 98 Indonesia, harusnya enggak sih. Sekarang dunia ini lebih terkoneksi, tidak seperti tahun 98 udah jauh lebih terkoneksi. Harusnya ketika ada satu negara yang melakukan langkah atau misalnya kayak kolaps mendadak ya, itu negara yang lain tuh udah akan langsung bergerak sih, menyelamatkan diri masing-masing dan juga menyelamatkan negara yang bisa ngasih dampak ke mereka itu gitu. Harusnya ini tidak akan separah waktu dulu lagi. Harusnya dunia ini tidak akan ada lagi krisis-krisis yang separah dulu lah ya. Namun memang kembali lagi ke sana tadi. Ironisnya adalah SVB sudah diversifikasi ke instrumen yang selama ini dianggap aman, namun definisi amannya itu yang bergeser. Mas, ada lah ya waktu. Menariknya gini Mas, SVB kan dia mulai kolaps ketika bunga yang dia kasih ke nasabah itu lebih gede kan dibanding bunga dari government bond itu sendiri. Sehingga nggak mencukupi yang kita kasih ke nasabah. Nah, setelah itu kan Mas bilang kalau awalnya SVB itu naruh di government bond 70%, terus kita direduce sampai 58% kan. Nah, selisih sekitar 12% itu dia diversifikasi kemana ya Mas? Dan apakah itu masih nggak nutup gitu buat ngasih ke nasabahnya? Ini 30%. Jadi yang aku lihat ya strukturnya SVB itu kalau nggak salah ingat, 1/5-nya itu ke pendanaan ini apa short term financing yang 1 tahun. Jadi ya oke lah, let's say 60% di situ, 20% itu short term financing ya, short term financing lah yang untuk jangka waktu 1 tahun, 20%-nya lagi pendanaan-pendanaan ini ya apa dana-dana yang dipinjamkan sebagai banking kepada visi-visi. Jadi yang dijamin dengan saham startup lah kurang lebih ya sekitar 10%-an. 10%-an lagi yang lain-lain lah diversifikasi yang lebih berisiko gitu. Jadi ya memang sebenarnya mereka udah sangat baik ya kalau menurutku ya. Mereka profilnya itu sangat balance antara konservatif dan take risk sebenarnya SVB ini. Makanya ini jadi kasus yang sangat menarik untuk seisi dunia ya memang karena itu tadi. Teori diversifikasi yang safe itu sendiri jadi nggak berlaku karena kasus ini. Atau mungkin karena konservatifnya pun nggak didiversifikasi, Mas. Kan konservatifnya dia cuma di government bond kan, nggak di yang lain gitu. Lebih tepatnya gini apa? Dia itu jatuhnya ini. Sebenarnya bank itu kan pada dasarnya tidak akan rugi ya. Bank itu pada dasarnya nggak akan rugi. Nah, ketika bank itu rugi, wajar dong kalau misalnya nasabahnya pada narik duit kan. Iya dong, pada narik Iya, duit. iya. Nah, sebenarnya kan ini apa yang harus jadi perhatian itu adalah SVB ini rugi, namun nasabahnya nggak bisa terima, sehingga mereka narik duit gila-gilaan. Karena emang trustnya bank itu kan adalah harusnya nggak boleh rugi dong. Orang gini, maksudnya simpelnya, gue naruh di berangkas saja nggak berkurang duitnya, maksudnya gue naruh di bank duitnya berkurang, ya kan itu kan. Nah itu yang sebenarnya kan apa ya? Jadi memang kalau yang aku lihat sih harusnya memang SVB ini tidak mengambil apa ya? Memang harusnya dari awal memang ketika mereka mau ngambil diversifikasinya itu ke sana, ya harusnya mereka memang juga udah bilang bahwa kita ini arahnya itu udah bergerak ke investment banking loh gitu. Jadi nasabahnya kan juga jelas. Jadi, masalahnya SVB ini kan adalah mereka ke retail banking. Jadi mereka retail banking, namun mereka mendiversifikasi aset mereka apa ya aset nasabahnya itu seperti mereka itu seakan-akan investment banking. Nah itu kan yang jadi masalah. Soalnya kalau emang misalnya investment banking kan semua nasabahnya ada lock up period ya. Mau itu hedge fund atau investment banking ya udah 2 tahun nggak boleh diambil gitu misalnya. Atau 2 tahun hanya boleh diambil berapa persen dari simpanan tiap bulan gitu kan. Nah itu kan yang jadi masalah itu sebenarnya itu. Karena kalau retail banking kan memang ya udah kita naruh 100 juta, kita boleh ambil 100 juta besok gitu kan kalau retail banking. Nah itu kan. Sedangkan kalau investment banking kan nggak bisa kayak gitu. Kita naruh 100 juta, diambil 1 juta sebulan gitu misalnya gitu kan paling maksimal. Nah itu yang jadi masalah adalah SVB ini adalah itu menurutku ya memang gitu ya yang jadi jatuhnya gilanya Amerika tuh gitu sih itu tidak belum diregulasi dan harus direvaluasi jadi mereka mengumpulkan uang dari profil retail namun menginvestasikan ini bukan ke seperti banking retail lain awalnya mereka memang dirasa inovatif namun kayaknya memang ini yang harus jadi nah kalau ini PR pemerintah Amerika ya dimana aku nggak bisa berkomentar lebih banyak sih kalau soal ini karena harusnya kalau emang bank itu retail hanya boleh menaruh financing dan investing itu ke bank-bank yang ke instrumen yang memang untuk setara risikonya dengan orang retail. Nah kalau emang mereka naruhnya dari high profile itu hedge fund atau investment banking, bolehlah mereka naruh di instrumen investasi yang high profile juga. Karena menurutku sih ya, kalau misalnya SVB ini banking yang investment banking atau hedge fund, nggak akan ada kasus ini sih. Mereka nggak akan ada kasus ini, karena ya mereka emang apa, harusnya, nasabah mau narik duit, udah kita limit kok bisa narik duit per bulannya berapa. Kalau Iya retail sih, kan Mas, benar. bisa diambil 100% kan, ya mampus lah akhirnya kayak sekarang ini. Iya sih, Mas. Siap, Tapi Mas. Makasih mungkin banyak.